Hai, ketemu lagi dengan kami, keluarga Tetom. Hari ini kita akan walking tour, tapi beda dengan walking tour yang sebelumnya. Walking tour kali ini bikin sendiri dan pesertanya lebih dikhususkan buat anak-anak. Kita udah kumpul di titik 0 km Bandung dan sebelumnya kita kenalan dulu biar jalannya lebih akrab. Di sini Om Tegar yang berperan sebagai guide kita kali ini akan menjelaskan tentang berdirinya Kota Bandung. Buat teman-teman yang seumuran sama aku mungkin masih ingat ya, zaman dulu saat pelajaran sejarah kita diajarin tentang pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan. Nah, berdirinya Kota Bandung juga erat kaitannya dengan pembangunan jalan Anyer Panarukan ini. Karena Bandung ini jadi salah satu pos di antara panjangnya jalan dari Anyer ke Panarukan ini. Titik berikutnya adalah bagian depan Hotel Savoy Homan. Hotel bergaya Art Deco ini dimiliki oleh keluarga Jerman pada saat itu yang namanya keluarga Homan. Hotel ini kalau nggak salah dibangun tahun 1870-an. Saat itu orang-orang Belanda senang menghabiskan waktu di Bandung karena udaranya yang enak. Dulu bangunannya nggak langsung mewah seperti ini, tapi kalau nggak salah saat konferensi Asia Afrika bangunannya sudah seperti ini. Yang menarik dari walking tour kali ini adalah pembahasannya cukup mendalam. Jadi dari awal dibangunnya Kota Bandung, lalu lanjut ke pembangunan Hotel Savoy Homan, itu tuh semua ternyata saling berhubungan. Mungkin kalau kata anak-anak zaman sekarang, semua orang yang membangun Kota Bandung pada saat itu tuh satu circle gitu loh. Titik berikutnya adalah gedung yang berada persis di pertigaan Asia Afrika ini. Di seberangnya Gedung Merdeka dan sekarang jadi kantornya OCBC NISP. Dulunya Gedung Merdeka itu namanya Sociëteit Concordia, jadi tempat nongkrongnya orang-orang penting Belanda gitu. Nah terus kalau nggak salah tangkap nih, toko ini tuh menyediakan makanan, minuman yang dipesan dari Sociëteit Concordia ini dan diantar lewat jalannya tuh ada jalan bawah tanah gitu, tapi katanya sekarang udah ditutup. Oke, kita lanjut jalan dan titik berikutnya adalah bagian depan Gedung Merdeka. Seperti disebutkan tadi, Gedung Merdeka ini dulunya adalah Sociëteit Concordia, jadi kayak tempat nongkrongnya orang-orang Belanda zaman dulu. Mulai dari bos kopi, teh, kina, semuanya tuh pada nongkrong di sini dan termasuk salah satunya Bosya yang suka nongkrong juga di sini. Gedung Merdeka bagian sini dibangun duluan. Nah, berikutnya yang ada lengkungannya tuh dibangun belakangan. Jadi perjalanannya tuh lama banget ya, gedung ini dari mulai dibangun, direstorasi, sampai akhirnya menjadi tuan rumahnya Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Kita lanjut ke titik berikutnya yaitu alun-alun Bandung. Nggak masuk karena alun-alunnya juga masih tutup dan waktu kita juga cuma sedikit. Tujuan kita berikutnya adalah pendopo atau rumah dinas wali kota Bandung. Iseng-iseng minta izin, ternyata diperbolehkan masuk, tapi cuma bagian depannya aja, jadi nggak bisa eksplor ke bagian dalam. Kayak dulu kan zamannya Ridwan Kamil, kita diperbolehkan masuk dan eksplor ke bagian dalam. Tapi mungkin karena kebijakan ini diambil setelah COVID juga sepertinya. Di sini kita dijelaskan tentang beberapa bagian dari pendopo ini dan tahukah kamu bahwa di sini juga ada salah satu gedung yang didesain oleh Soekarno. Di sini juga kita diceritain tentang kisahnya Dewi Sartika. Ya mau bagaimanapun Dewi Sartika juga salah satu bagian dari Menak Bandung pada masa itu. Selanjutnya kita akan jalan ke dalam kaum. Nah, kalian masih ingat gak sih dulu dalam kaum ini sangat rame banget sebagai pusat perdagangan. Tapi sekarang terlihat rame sih, tapi untuk perdagangan kayaknya udah mati.
Kita akan ke makamnya Bupati Bandung dan untuk sampai ke sana kita belusukan ke dalam gang. Ternyata ini nyambung ke rumah makan Ampera yang di gang itu. Aku dulu sering banget makan di Ampera, tapi nggak tahu kalau dekat Ampera itu ada makam ini. Tapi maaf nih, aku udah agak-agak lupa cerita di makam ini. Yang jelas, ini adalah makamnya R.A. Wiranata Kusuma yang menjadi Bupati pertama Bandung. Oke, kita akan lanjut perjalanan kita. Kita mau keluar ke jalan besar lagi. Nah, yang sebelah kiri ini adalah rumah makan Ampera yang dulu kalau misalnya bulan puasa kita harus nunggu lama banget. Tapi sekarang udah tutup karena tempatnya pun di dalam kaum udah sepi. Ada nggak sih teman-teman yang punya memori kayak aku belanja di Pasar Kota Kembang ini dulu? Entah itu belanja VCD bajakan, MP3 bajakan, sepatu-sepatu cantik yang bikin lecet dan besoknya jebol, atau tas yang dibawa ke sekolah, terus besoknya jahitannya langsung lepas. Dulu tuh belanja di sini sampai desek-desekan, tapi sekarang udah sepi banget. Saat keluar dari Pasar Kota Kembang, anak-anak langsung terpukau melihat ada penjual uang-uang kuno. Kayaknya belum pada lihat nih sebelumnya. By the way, dulunya kantor pos ini adalah rumah sakit. Jadi bukan kantor atau gedung pemerintahan gitu ya. Katanya gedung-gedung yang berada di pojok seperti gedung ini selalu punya menara sebagai ikonnya. Ini kalau nggak salah bagian belakangnya gedung Bank Mandiri. Nah, kalau dulunya itu adalah kandang kuda. Sekarang kita akan berjalan menuju bekas penjara Bancai yang sekarang udah berubah menjadi pusat perdagangan atau ruko-ruko. Museum Penjara Bancai ini nggak terlalu besar, tapi menurutku isinya cukup informatif. Misalnya, poster timeline ini bisa membantu kita untuk memahami sejarah Soekarno secara singkat. Ini dia ruangan yang pernah ditinggali oleh Soekarno. Jadi bangunan-bangunan lain dari penjara itu udah hancur, yang disisakan hanya tinggal satu ini saja. Jadi kamar ini dikelilingi oleh kompleks ruko. Informasi di bagian sisi-sisi Museum Penjara Bancai ini cukup informatif dan mudah sekali untuk dimengerti. Nah, kalau ini adalah bekas dari pintu penjagaan penjara Bancai itu ya kayaknya. Sekarang kita jalan di Jalan Haripan dan akan menuju titik akhir yaitu di Jalan Braga. Sampai di sini kita makan es krim dan istirahat sebentar di Kanari. Tapi sebagian juga udah ada yang pulang duluan. Karena kemarin itu udah mendung dan gak lama setelah kita duduk-duduk di sini ternyata hujan mulai turun. Makasih buat teman-teman yang kemarin udah ikut jalan sama kami. Semoga kita bisa jalan-jalan lagi di rute lainnya. Maaf ya buat segala kekurangan saat jalan. Semoga kedepannya kita bisa jalan lebih seru lagi. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!